Halo semuanya dan selamat datang di sesi bedah taktik kita. Sebagai analis kalian, saya benar-benar antusias banget buat ngebedah pertandingan yang sukses ngerubah nasib satu tim di turnamen ini. Kita bakal lihat lebih dalam gimana Belgia yang sempat diragukan banget di awal fase grup, tiba-tiba meledak dan ngunci posisi puncak grup G lewat kemenangan telak 5-1 atas Selandia Baru di Vancouver. Jujur aja, ini bukan cuma sekedar menang, ini adalah sebuah pernyataan sikap yang luar biasa. Oke, mari kita bedah ini. 23. Ini jelas bukan angka acak ya. Kalian bayangin aja, ini adalah jumlah tembakan yang dilepasin Belgia ke gawang Iran di pertandingan sebelumnya, tanpa ngasilin satu gol pun. Bener-bener nol. Sebuah angka yang nunjukin rasa frustrasi luar biasa, kebuntuan taktik, dan inefisiensi yang hampir aja ngancurin harapan mereka di turnamen ini. Tapi, coba kalian perhatiin transformasi gila ini cuma dalam hitungan hari. 35, tim yang tadinya tumpul itu mendadak berubah jadi mesin pencetak gol yang kejam banget. Ngelepasin 35 tembakan dalam sebuah pertunjukan ofensif kelas atas lawan Selandia Baru. Pertanyaannya, gimana perubahan drastis ini bisa terjadi cuma dalam semalam? Di papan taktik kita hari ini, ada 5 area kunci yang bakal kita bongkar untuk paham gimana Belgia bisa ngamanin tiket ke babak 32 besar. Pertama, tekanan berat untuk Rudi Garcia. Kedua, pemain veteran memecah kebuntuan. Ketiga, keajaiban KDB dan Trossard. Keempat, rekor baru sang striker bersejarah. Dan terakhir, membedah dominasi statistik. Yuk kita mulai. Masuk ke poin pertama, tekanan berat untuk Rudi Garcia, dan kita coba analisis krisis efisiensi mereka. Menjelang matchday ketiga ini, sang pelatih benar-benar mikul beban yang super masif karena mereka wajib menang mutlak demi dapat tiket ke fase gugur setelah performa yang mengecewakan sebelumnya. Kegagalan ngonversi 23 tembakan tanpa gol lawan Iran itu jelas bukan masalah sepele. Buat ngasih kalian konteks, itu adalah rekor penyelesaian akhir terburuk Belgia di panggung Piala Dunia sejak tahun 1994, saat mereka ngelepasin 28 tembakan tanpa gol lawan Arab Saudi. Ditambah lagi, jelang laga ini, Setan Merah cuma bisa nyetak 2 gol dari 5 laga Piala Dunia terakhir mereka, dan parahnya salah satunya malah gol bunuh diri lawan. Gak heran kalau kritik berdatangan dan taktik Garcia mulai dipertanyakan habis-habisan. Poin kedua, pemain veteran memecah kebuntuan. Di sini para pemain senior ngebuktiin kualitas mereka yang sebenarnya. Sadar akan ancaman tersingkir, para veteran Belgia langsung ambil alih kendali total sejak peluit pertama bunyi. Hasilnya, Selandia Baru benar-benar dibikin mati kutu, sampai nggak punya satu pun percobaan tembakan di babak pertama. Mari kita lihat prosesnya dan gimana ini semua terbangun di atas lapangan. Walaupun penalti Trossard sempat dianulir sama VAR di awal, bendungannya akhirnya jebol juga. Menit ke-28, Trossard sukses manfaatin kemelut di depan gawang. Terus di menit ke-50, dia nyetak gol lagi lewat tembakan rebound akrobatik. Masuk babak kedua, De Bruyne ngehajar gawang lawan pakai tembakan keras khasnya. Dan di menit-menit akhir pertandingan, sundulan Lukaku plus gol penutup dari Saelemaekers benar-benar ngelengkapi pesta 5-1 ini. Aliran serangannya rapi banget kan? Lanjut ke poin ketiga, keajaiban KDB dan Trossard mendominasi lini serang. Sinergi dua pemain ini di sepertiga akhir lapangan adalah kunci utama yang secara sistematis sukses ngebongkar blok pertahanan rendah dari Selandia Baru. Kita bedah kontribusi mereka ya. Keduanya tampil luar biasa agresif. Trossard ngelepasin 7 tembakan dan dapat 2 gol. Pergerakan menusuknya benar-benar efektif buat mancing kerumunan bek lawan. Nah di sisi lain, Kevin De Bruyne juga ngelepas 7 tembakan dan nyetak 1 gol klinis dari luar kotak penalti. Yang lucunya, tercipta berkat ruang kosong hasil dari pergerakan Trossard tadi. Bayangin aja, dua maestro ini nyumbang 14 dari total 35 tembakan Belgia. Trossard bahkan nyaris nambah assist kalau aja umpan presisinya bisa diselesain dengan baik sama pemain pengganti, Matías Fernandes Pardo. Poin krusial di sini adalah ketenangan saat penyelesaian akhir, sesuatu yang jelas datang dari pengalaman. Trossard di usianya yang tepat 31 tahun dan 205 hari ngebuktiin kalau insting tajamnya belum pudar sama sekali. Lewat usianya ini, dia resmi jadi pemain tertua kedua yang sukses nyetak 2 gol dalam 1 laga Piala Dunia buat Belgia. Ini adalah bukti nyata dari ketenangan klinis seorang penyerang senior. Sekarang kita masuk ke poin keempat. Rekor baru sang striker bersejarah, Lukaku sang raja gol. Waktu gol hiburan dari Elijah Jos sempat ngancam posisi puncak Belgia di klasemen grup, Garcia butuh respons yang instan dan dia mutusin buat masukin Romelu Lukaku dari bangku cadangan. Dan ini bawa kita ke angka ajaib berikutnya, 6. Begitu nginjak lapangan, Lukaku langsung ngasih dampak instan.
Dia nyetak gol ke-6-nya di ajang Piala Dunia. Angka ini secara resmi ngelewatin rekor 5 gol milik Mark Wilmots. Di momen genting kayak gini, Lukaku makin mengukuhkan dirinya sebagai pencetak gol terbanyak sepanjang masa buat Belgia di panggung Piala Dunia. Dan ini nunjukin ke kita semua kalau Lukaku itu bukan cuma sekedar target man murni. Dia nggak cuma ngebalikin keunggulan lewat sundulan yang menjulang tinggi, tapi dia juga berubah jadi kreator. Lukaku ngasih umpan mateng buat Alexis Saelemaekers tepat di tendangan terakhir laga itu. Kontribusi yang benar-benar luar biasa dari seorang pemain pengganti kelas dunia. Poin kelima dan terakhir, membedah dominasi statistik, membaca angka kemenangan. Kalau kita lihat lebih dari sekedar proses golnya, metrik lanjutan dari pertandingan ini justru nyeritain pertempuran taktik yang benar-benar berat sebelah. Nah, yang benar-benar menarik dari slide ini adalah perbandingan angka expected goals atau XG di akhir laga. Belgia nyatet angka raksasa 3,65, berbanding terbalik banget sama Selandia Baru yang cuma dapat 0,25. Selisih XG yang masif ini bukan cuma nunjukin kalau Belgia sering nembak, tapi ini jadi bukti absolut betapa tingginya kualitas peluang yang mereka ciptain dan dominasi taktik mereka secara penuh. Kalau kita rangkum konteks sejarahnya, volume serangan ini nggak main-main loh. Total 35 tembakan dari Belgia ini adalah rekor tembakan terbanyak ketiga di satu laga Piala Dunia sejak data mulai dicatat tahun 1966. Mereka cuma kalah dari laga epik lawan Amerika Serikat tahun 2014 dengan 40 tembakan, dan lawan El Salvador tahun 1970 dengan 36 tembakan. Jadi ini bukan sekedar kemenangan biasa. Ini adalah salah satu performa ofensif paling agresif dalam sejarah modern sepak bola Belgia. Kemenangan gemilang ini pastinya mastiin Belgia lolos ke babak selanjutnya dengan sangat meyakinkan. Tapi ini ninggalin satu pertanyaan besar buat kita semua sebagai pengamat. Dengan ketajaman mematikan yang sekarang udah balik lagi, apakah generasi emas ini akhirnya benar-benar siap buat menaklukkan kejamnya fase gugur? Atau jangan-jangan ini cuma anomali sesaat karena mereka ngelawan tim dengan pertahanan yang lebih lemah? Kita bakal temuin jawabannya di babak 32 besar nanti. Terima kasih udah gabung di sesi bedah taktik hari ini dan sampai jumpa di analisis kita selanjutnya.